Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Para rasul itu seperti para uskup, jadi setingkat dengan para uskup, atau para uskup mewarisi jabatan para rasul. Artinya rasul tidak hanya 12, dia bisa bertambah. Kita lihat, bertambah berapa rasul Yesus setelah yang satu pergi? Satu atau dua? Dua. Yang satu adalah Matias. Ia didapatkan dari hasil undian. Tentu yang diajukan sebagai calon adalah orang-orang yang sudah terpilih. Kalaupun Matias tidak terpilih, maka Justus, yang satu lagi, akan terpilih. Sama-sama sudah berkualitas untuk menjadi rasul.
Sedangkan yang kedua adalah Paulus. Paulus dipanggil oleh Yesus. Ketika Yesus sudah naik ke surga, artinya tidak dipanggil secara langsung, tetapi dipanggil dalam suatu peristiwa. Namun yang perlu kita ingat adalah bahwa Matias, meskipun ia bukan dipanggil secara langsung oleh Yesus seperti teman-teman yang lain, namun kualitasnya tidak kalah dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain dipanggil dalam keadaan mereka tidak ngerti apa-apa. Petrus, Andreas, Yohanes, mereka sedang menjala ikan atau sedang membersihkan jala ikan setelah bekerja. Dan Yesus panggil mereka. Ngerti tidak? Tidak ngerti. Pokoknya ada seorang yang sangat berwibawa, sangat menyenangkan, memanggil mereka. Dan mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan orang tuanya, dan mengikuti Yesus. Tapi belum banyak mengerti. Bahkan mereka hidup 3,5 tahun bersama Yesus. Banyak mengerti? Tidak banyak mengerti juga. Buktinya sampai Yesus disalibkan, mereka tetap menganggap bahwa Yesus tidak mungkin mati. Para rasul ini masih tidak percaya. Kok bisa guru saya mati? Kok bisa seorang yang bisa membangkitkan orang mati, dia sendiri mati? Dan dalam keadaan yang hina, tak berdaya, disalibkan orang, itu adalah satu hukuman yang sangat hina. Penjahat yang sangat jahat baru dihukum seperti itu. Dan mereka tidak pernah menemukan apa kesalahan Yesus. Tidak. Tapi ternyata Yesus menerima hukuman sebagai seorang penjahat. Bahkan ketika ditawarkan penjahat yang lain, Pilatus menawarkan, "Kubebaskan Yesus gurumu ini, atau kubebaskan penjahat yang sudah terbukti sebagai orang jahat." Mereka memilih membebaskan penjahat itu. Apakah memilih penjahat itu berarti mereka lalu akan taat kepada penjahat yang dibebaskan itu? Ternyata tidak. Setelah itu mereka lupakan siapa penjahat itu. Dan bisa jadi penjahat itu kembali berbuat jahat. Memang tidak pernah diceritakan lagi karena tidak penting. Jadi ketika orang memilih, ia tidak mengerti apa yang dia pilih, akibatnya akan seperti itu. Sia-sia pilihannya. Saya pikir dalam hidup kita ini ada banyak hal yang kita pilih dan ternyata sia-sia. Tidak sedikit orang yang ketika usia sudah lanjut berpikir, apa yang saya lakukan dulu sia-sia ya. Tentu ada yang menyesali segala kesalahan di masa lalu. Tapi lebih buruk lagi ada yang menyesali kebaikan yang sudah dia buat. Hanya karena orang tidak berterima kasih kepada dia. Dan saya selalu mengatakan, jangan pernah menyesali apa yang baik yang sudah kita buat. Karena kalau kita menyesali, maka sama saja kita tidak berbuat. Tidak ada jasa apa-apa. Sama seperti kalau kita berbuat baik, kita minta dipuji orang. Tidak banyak jasa apa-apa. Kita kehilangan pujian dari Tuhan. Karena terlalu mengharapkan pujian dari manusia. Zaman sekarang orang sedikit-sedikit pasang apa yang dia capai sebagai prestasi untuk dilihat orang di media sosial. Kalau banyak orang memuji, gembiralah. Nah, ada orang-orang yang menyesali apa yang pernah dia buat. Kenapa? Karena kurang sempurna. Siapa sih yang bisa sempurna? Siapa sih yang tidak bisa berbuat salah? Kita semua pernah berbuat salah kok. Yang salah sudah berlalu, ya sudahlah, biarkan dia sudah berlalu. Asal jangan kau ulangi lagi salahnya. Sudah menyesal tapi diulangi lagi. Ini buruk sekali. Kalau sudah tidak kita ulangi, kita sudah mencoba memperbaiki diri, tidak ada yang perlu disesalkan. Justru itu menjadi pengalaman bagi kita untuk lebih berhati-hati. Para rasul tidak sungguh-sungguh mengerti Yesus ketika mereka dipanggil. Tidak ada jaminan apa-apa. Anda memilih pasangan saja, Anda perlu ada jaminan.
Bukan hanya lihat wajahnya ganteng atau lihat wajahnya cantik. Itu bukan jaminan, karena semua akan berlalu. Ayo, siapa yang sudah 60 masih merasa ganteng atau masih tetap ganteng? Saya pikir tidak kali ya. Berubah. Atau memilih orang karena dia baik. Siapa yang bisa seumur hidup baik? Karena kata baik dalam pikiran kita adalah tidak pernah berbuat jahat. Karena sekali saja orang berbuat jahat, meskipun dia sudah baik seumur hidup, sekali saja dia berbuat jahat, dia dianggap orang jahat. Ya tidak. Mengapa kita sulit mengampuni orang yang menyakiti kita? Meskipun dia sudah banyak berjasa pada kita. Karena kita sangat memperhatikan kesalahannya. Kebaikannya kita abaikan. Para rasul ini tidak punya jaminan siapa Yesus. Mungkin mereka pernah melihat Yesus melakukan mujizat, tapi itu bukan jaminan. Dan makin lama makin aneh. Karena Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan kepada orang jahat, kepada tua-tua agama. Perhatikan ya, tua-tua agama. Karena ini yang terjadi juga. Banyak orang yang harusnya menjadi tua-tua agama, tapi justru yang menyesatkan orang. Tidak sedikit umat beriman rusak karena tua-tua agama ini. Tua-tua bukan memberikan contoh baik, malah mengajarkan yang buruk. Yesus katakan hati-hati, barang siapa menjadi batu sandungan bagi seorang anak kecil, atau membuat orang lain berdosa, membuat orang yang lemah imannya berdosa, lebih baik gantung batu di lehernya, lemparkan ke laut. Tidak ada guna orang itu hidup di dunia. Yesus katakan akan diserahkan pada tua-tua agama dan akan dibunuh. Namun dia akan bangkit pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga ini sangat tidak lazim. Karena itulah mereka susah percaya. Tapi guru menderita dan dibunuh orang, mereka juga tidak percaya. Sampai pada saat kejadian itu menjadi nyata, baru mereka melihat benar juga ya kata guru. Tetapi apakah mereka percaya bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga? Belum percaya juga. Bahkan setelah ada seorang perempuan melaporkan pada mereka, Tuhan kita sudah bangkit, tetap tidak percaya. Inilah manusia. Kenapa bisa tidak percaya? Karena tidak sanggup menerima kenyataan. Banyak orang yang hidupnya susah atau menyusahkan dirinya sendiri karena tidak sanggup menerima kenyataan. Kalau kenyataannya orang yang kau cintai tidak lagi cinta padamu, itu kenyataan. Engkau menerima akan lebih bahagia daripada engkau tetap menuntut dia. Kau harus cinta padaku. Kok bisa tidak cinta padaku? Saya sudah banyak keluar modal untuk engkau. Salah sendiri. Berarti engkau bertransaksi dengan orang itu. Engkau mencintai bukan sungguh-sungguh. Engkau sedang membeli dia dengan modalmu itu. Jadi kalau kita mendapatkan kasih sayang dari seorang sahabat atau dari pasangan, karena kita merasa sudah memberikan sesuatu pada dia, itu bukan mencintai. Itu kita sedang bertransaksi. Kita sedang menuntut hak kita. Karena kalau saya sudah membayar, saya berhak mendapatkan hasil. Kalau tidak dapat hasil, maka saya akan menuntut. Apakah itu cinta? Jelas itu bukan cinta. Itu transaksi namanya. Para murid memang tidak kenal Yesus. Sampai pada saat Roh Kudus datang, yaitu Pentakosta, yang akan kita rayakan tanggal 23 Mei nanti, baru mereka terbuka pikirannya. Baru mereka sanggup menerima kenyataan bahwa gurunya memang harus mati, karena itu rencana dari Allah Bapa untuk menebus dosa manusia. Dan jauh sebelum mereka menyadari itu, Ibu Maria sudah sadar. Karena itulah Ibu Maria tidak berontak ketika melihat anaknya dibunuh orang tanpa salah. Ia merenungkan dalam hati. Ia mampu menerima kenyataan itu. Maka mengapa kita belajar kepada Ibu Maria? Sebab ia pantas diteladani. Ia sudah memberikan teladan yang tiada taranya. Tak ada seorang manusia pun seperti dia.
Nah sekarang Matias. Matias ini orang yang datang kemudian. Orang yang datang setelah melihat atau mendengar kesaksian para rasul yang lain. Setelah para rasul kembali bersemangat, kembali yakin, kembali mampu menerima kenyataan, Matias hadir. Jadi dia adalah orang yang sudah melihat banyak jaminan. Baru dia memutuskan untuk menjadi calon seorang rasul sampai ia terpilih. Ini beda posisinya. Tapi meskipun demikian, Matias bukan pemain cadangan. Sebelumnya dia mungkin duduk di bangku cadangan. Tapi setelah dia terpilih, dia sungguh-sungguh menunjukkan kualitas seorang rasul. Siapa dari kita di sini yang dibaptis sejak bayi? Apakah dibaptis sejak bayi menjamin kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang lebih banyak berbuah dalam gereja, yang lebih memberkati orang daripada yang baptis lebih lambat? Tidak ada jaminan sama sekali. Justru yang dibaptis dari bayi seringkali sudah lupa bahwa dia murid Kristus. Tidak usah baptis dari bayi. Kita tidak ada misa tatap muka saja, lama-lama orang sudah malas misa, bukan? Bahkan misa online pun tidak mau lagi. Manusia ini gampang lupa. Kita ini perlu terus diingatkan. Matias, dia menunjukkan kualitas itu. Karena itulah ia pantas dihargai sebagai rasul. Hari ini ada pestanya. Dan kita lihat, hari pesta Matias ini adalah bukan hari kelahirannya, tetapi hari kematiannya. Seorang santo atau santa dirayakan adalah tanggal kematiannya, bukan tanggal lahirnya. Kita manusia yang punya badan lahiriah merayakan kelahiran kita, ulang tahun kita. Tapi seorang kudus yang dirayakan adalah kematiannya. Kenapa demikian? Sebab pada saat ia mati, ia tidak berbuat dosa lagi. Itulah puncak pengabdiannya kepada Tuhan. Maka yang dirayakan adalah puncak pengabdiannya. Tetapi bukan berarti seorang santo atau santa tidak pernah berbuat salah. Oh, banyak berbuat salah. Paulus membunuh orang, Petrus menyangkal Yesus, bahkan juga kadang-kadang sombong di depan teman-temannya. Ada banyak salah, tapi dia juga menjadi seorang santo. Kenapa demikian? Karena pada saat kematiannya ia telah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sebagai orang yang masih hidup, kita suka sedih. Wajarlah kita sedih kalau ada orang yang kita cintai meninggal dunia. Tetapi kematian juga bisa berarti bahwa orang ini telah menyelesaikan tugasnya. Siapa yang tentukan tugas selesai kapan? Tuhan, bukan kita. Terkadang kita sulit menerima kenyataan karena apa? Karena kita merasa masih terlalu muda ya, belum waktunya ya. Kalau Tuhan katakan sudah selesai, ya selesai. Bukan kita yang mempekerjakan orang, tapi Tuhanlah yang memperkerjakan orang. Dia yang memberi, Dia pula yang mengambil kembali. Sedih? Boleh saja kita sedih. Wajar sekali kita sedih. Tetapi lebih penting adalah bagaimana setelah saya menerima kenyataan itu, saya mulai membangun kembali iman saya, hidup saya. Mungkin pada saat saya sedih, pada saat hati saya hancur, iman saya melemah. Tapi bagaimana saya membangun kembali? Ini lebih penting. Belum lama saya mendapat satu video. Ini kisah nyata katanya. Saya juga tidak tahu dan tidak perlu cari tahu. Yang penting ada makna di dalamnya. Ada seorang anak laki-laki 9 tahun. Tiba-tiba satu hari ibunya menyuruh dia, "Nak, kamu yang masak hari ini. Kamu yang cuci baju. Kamu yang bersihkan rumah." Anak ini merasa, kok kenapa demikian? Biasanya mama yang bersihkan. Biasanya mama yang masak. Mama yang cuci baju. Kenapa sekarang saya? Hari pertama dia lakukan karena taat pada mamanya. Seminggu kemudian dia tidak tahan lagi. Musim dingin, tangannya kena air sampai luka-luka. Indonesia tidak ada itu. Kalau ada luka karena dingin di tangan,
biasanya di tangan yang gampang, tangan atau kuping, ini sakit sekali. Dan kadang-kadang bisa lepas kupingnya, atau tangan bisa patah. Jadi pada saat dia terluka tangannya, mamanya lihat, tapi mamanya tidak peduli. Mamanya suka mengkritik dia. Sudah masa anak kecil 9 tahun masa, bisa enak sampai mana sih? Ya tidak enak, maka mamanya kritik-kritik dia. Bahkan uang sakunya $10 kita katakan, dikurangi tinggal $2 saja. Di sekolah dia lihat teman-temannya jajan dan dia kepingin sekali tapi tidak bisa karena uangnya cuma sedikit. Dia hanya bisa beli makanan yang kecil, yang tidak banyak bisa mengenyangkan. Dan dia merasa dibenci oleh mamanya. Dan ini berlangsung 1 bulan, 2 bulan. Kemudian mamanya masuk rumah sakit. Ternyata kanker dan meninggal dunia. Ketika mamanya dimakamkan, ya tidak mau hadir. Sampai dipaksa-paksa hadir. Akhirnya dia hadir. Dia benci mamanya. Ketika orang lain berlutut di depan kuburan mamanya, dia tidak mau. Setelah peristiwa berlalu, 1 bulan kemudian, ayahnya mendapatkan pasangan baru. Jadi jangan lihat berapa lama ya, itu urusan mereka, jangan diurus ya. Kadang-kadang kita suka urus ya. Meninggal 1 bulan, sudah punya istri lagi, jangan diurus, bukan urusan kita itu. Ada orang kalau ada topik seperti ini, semangat sekali. Lebih bersemangat daripada membahas kitab suci. Kalau bahas kitab suci, tidak ada suara. Pastornya ngomong sendiri aja. Umat disuruh, silakan bertanya, tidak ada yang bertanya. Tapi kalau bahas orang, istri meninggal sebulan kemudian dia kawin lagi, semua ngomong. Fenomena apa itu? Saya juga tidak tahu. Bapaknya punya istri baru. Dan ternyata istri baru ini, mama tirinya sangat menyayangi dia. Memperhatikan dia. Dia cepat saja sudah jatuh cinta pada mamanya ini. Artinya dia suka pada mama barunya ini. Karena dia punya luka di waktu lalu. Tengah tahun kemudian, bapaknya keluarkan 1 kotak. Nak, ini peninggalan mamamu. Mamamu berpesan, ini harus diberikan kepadamu. Dan dia buka kotaknya. Di situ ada surat. Isi suratnya membuat dia menangis. Mamanya katakan, nak, mama sudah tahu mama sakit kanker. Dan dalam waktu singkat akan meninggal dunia. Mama sangat khawatir kalau mama mati. Dan engkau tidak bisa apa-apa. Tidak bisa masak, tidak bisa nyuci, tidak bisa membersihkan rumah. Dan tetap menjadi anak manja. Mama takut kamu menjadi anak yang nanti dibully orang karena tidak bisa apa-apa. Karena itulah mama meminta engkau melakukan segala pekerjaan. Mama kritik-kritik kamu karena mama ingin supaya kamu benci pada mama saja. Sehingga ketika mama meninggal engkau tidak terlalu sedih. Toh yang meninggal orang yang kau benci. Itulah tujuan mama, dia katakan. Dan mama sudah dikasih biaya berobat, tapi mama merasa sia-sia berobat, tidak akan sembuh. Uangnya mama berikan padamu untuk melanjutkan sekolahmu. Dan dia baru tahu kenapa dia diperlakukan seperti itu. Dan dia menangis, tentu saja dia menyesal. Cuma dalam pikiran saya, perlukah orang tua berbuat seperti itu? Membuat anak begitu terluka, kemudian kasih tahu dia, mama ini bukan melukai engkau, tapi mencintai engkau. Perlukah seperti itu? Tidak adakah cara yang lain? Saya pikir Anda juga jangan meniru hal seperti itu. Mumpung ada kesempatan, kalaupun kita divonis oleh dokter, umurmu tinggal 2 bulan lagi, lakukanlah yang terbaik. Jangan membuat orang sakit hati, nggak ada gunanya. Membuat orang sakit hati supaya nanti dia bersyukur. Teori apa itu? Oke lah, kita katakan mungkin ibu ini sudah gelap pikirannya, maka berbuat seperti itu. Tapi sekali lagi lihat, tujuannya baik. Tapi ya jangan Anda lalu hubungkan dengan Tuhan. Hidup saya susah karena Tuhan membuat saya supaya saya benci sama Tuhan. Kan enggak. Atau Tuhan sengaja menyusahkan saya. Tuhan tidak pernah menyusahkan manusia. Baiklah kalau kita masih punya waktu, masih punya kesempatan, sesingkat apapun juga itu, lakukanlah yang terbaik. Saya sedikit surprise, merasa terkejut ketika saya menawarkan pada umat,
nanti pada penutupan bulan Maria, kita persembahkan bunga kepada Tuhan. Caranya adalah umat memberikan uang untuk membeli 1 pot bunga mawar, persembahkan pada Ibu Maria. Jadi setiap orang bebas memberi. Saya katakan kita cukup memerlukan 600 pot saja untuk dekorasi yang sudah saya desain, saya rancang. 600 sudah cukup. Tapi ternyata 5.790. Ngeri sekali itu. Masalah timbul. Bagaimana kami mengangkut bunga sebanyak itu? Ongkos angkutnya mahal itu. Tapi selalu ada jalan. Tuhan memberikan orang yang baik, yang memberikan donasi supaya itu bisa terlaksana. Ada yang mengusulkan, pastor, sudahlah pasang 1.000 saja, 4.000 lebih nanti uangnya dijadikan sebagai karya yang lain saja. Saya merasa tidak nyaman. Bisa saya lakukan itu, tapi saya merasa tidak nyaman. Biarlah umat sudah memberi, sudahlah tampilkan saja. Itu toh pemberian umat. Meskipun nanti ada masalah baru lagi. Masalah apa? Setelah selesai doa itu, siapa yang ngurus 6.000 pot ini? Pusing. Maka nanti saya bebaskan, siapa yang bawa pulang saja. Kalau tidak bawa pulang, nanti saya jual. Kalau jual tidak laku, saya ambil tanahnya saja. Tapi di sini kita lihat, Pastor Yogi menilai itu sebagai mujizat 5 roti 2 ikan. Minta 600, jadinya 6.000. Di sini saya bisa melihat kecintaan umat kepada Ibu Maria. Jadi ketika ada orang menghadapi masalah seperti itu, mulai ngomel. Saya tidak mau ngomel. Saya merasa bersyukur umat begitu mencintai Ibu Maria. Tapi lebih dari itu, lebih baik jangan hanya memberikan bunga, tapi kita tingkatkan kualitas hidup kita menjadi seperti Ibu Maria bagi sesama. Ini akan lebih menyenangkan Ibu Maria. Bunga mawar menyenangkan, tapi apa yang kita buat yang baik kepada orang, ini akan lebih menyenangkan lagi. 600 jadi 6.000. 6.000 menjadi perbuatan baik sampai berjuta-juta bagi banyak orang. Ini akan lebih indah lagi. Yang tidak hanya menyenangkan Ibu Maria, tetapi juga memelihara iman kita. Semoga Tuhan membimbing kita agar kita pun mempunyai semangat seperti Matias. Begitu dia mengambil keputusan menjadi murid Yesus, maka ia lakukan ini dengan maksimal, bahkan memberikan nyawanya sendiri. Amin.